Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hubungan serikat pekerja dengan manajemen. Baik, kita mulai dari konsep hubungan industrial. Hubungan industrial itu pada dasarnya hubungan antara pekerja, manajemen, dan pemerintah dalam kegiatan kerja atau proses produksi. Dalam perspektif MSDM, modern hubungan ini bukan hanya hubungan kerja biasa, tetapi bagian dari strategi perusahaan karena saat ini karyawan dipandang sebagai aset strategis. Maka hubungan yang baik dengan pekerja termasuk melalui serikat pekerja menjadi penting untuk mendukung produktivitas dan keberlangsungan perusahaan. Selanjutnya mengenai peran serikat pekerja. Serikat pekerja memiliki fungsi penting bukan hanya menyampaikan aspirasi pekerja, tapi juga menjadi wakil pekerja dalam negosiasi dengan perusahaan, misalnya dalam perjanjian kerja bersama. Selain itu, serikat pekerja juga berperan mengawasi kebijakan manajemen agar tidak merugikan pekerja dan membantu menjaga stabilitas hubungan kerja. Jadi dalam strategi SDM modern, serikat pekerja bukan dianggap sebagai lawan perusahaan tetapi sebagai mitra strategis. Kemudian dari sisi manajemen, perannya juga sangat penting. Manajemen bertugas membuat kebijakan SDM, mengelola konflik, membangun komunikasi yang baik, dan menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis dengan kepentingan pekerja. Artinya, manajemen tidak hanya mengejar target perusahaan, tapi juga harus memastikan hubungan kerja berjalan sehat dan adil. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian dari pola hubungan serikat pekerja dan manajemen. Ada beberapa pola dalam hubungan serikat pekerja dan manajemen. Yang pertama itu ada pola konfliktual. Konfliktual itu adalah pola kolaboratif atau kooperatif, yang dimana serikat pekerja dan manajemen itu saling bekerja sama demi keberlangsungan perusahaan dan kesejahteraan karyawan. Yang dimana pola konfliktual ini merupakan hubungan industrial yang bersifat antagonis dan saling berbeda, dan serikat pekerja berada pada posisi yang berbeda. Yang kedua ada pola kooperatif. Pola kooperatif dalam hubungan industrial adalah bentuk interaksi yang didasarkan oleh kemitraan, keterbukaan, dan visi bersama antara manajemen perusahaan dan serikat pekerja. Yang dimana dalam pola ini kedua belah pihak harus menyadari bahwa keberlangsungan perusahaan itu harus didasari dengan karakteristik utama. Yang pertama itu mutual trust atau saling percaya. Yang kedua keterbukaan informasi. Yang ketiga ada pola akomodatif. Pola akomodatif adalah model hubungan manajemen dan serikat pekerja telah mencapai tingkat kedewasaan atau tingkat keberlangsungan perusahaan untuk saling mengakui dan saling menghormati hak masing-masing karyawan. Dalam hubungan serikat pekerja dan manajemen ada yang dinamakan collective bargaining atau perbandingan bersama, yang dimana adalah proses negosiasi dan serikat pekerja dan manajemen untuk menentukan syarat kerjanya, yang bertujuan untuk yang pertama menentukan upah, yang kedua menentukan jam kerja, yang ketiga menentukan hak dan kewajiban yang diberikan oleh pada karyawan. Dalam hubungan serikat pekerja dan manajemen itu pasti ada yang dinamakan konflik dalam hubungan serikat pekerja dan manajemen. Konflik dalam hubungan serikat pekerja dalam manajemen ini tidak bisa dihindari karena dalam hubungan industrial ataupun dalam organisasi pasti yang ada namanya dinamakan konflik. Penyebab konflik itu yang pertama perbedaan pendapat atau perbedaan pandangan, yang kedua ketidakadilan dalam pemberian hak, yang ketiga adanya kurangnya komunikasi. Dengan adanya konflik tadi pasti akan ada dampak yang akan diberikan oleh si karyawan. Bentuk konflik itu yang pertama mereka akan berhenti bekerja ataupun mereka akan mogok bekerja. Yang kedua mereka akan mengadakan demonstrasi atau demo atas terjadinya konflik terjadi. Yang ketiga perselisihan hukum. Baik, selanjutnya di sini ada strategi manajemen SDM dalam mengelola hubungan industrial.
Untuk menciptakan hubungan yang harmonis, diperlukan strategi yang tepat. Yang pertama ada strategi komunikasi terbuka transparansi, kebijakan dialog dua arah, forum diskusi rutin. Dan yang kedua ada employee engagement, itu meningkatkan keterlibatan karyawan program kesejahteraan penghargaan kerja. Yang ketiga ada konflik manajemen strategi, yaitu negosiasi, mediasi, arbitrase, konsiliasi. Yang keempat ada strategi kemitraan, itu melibatkan serikat pekerja dalam keputusan kolaborasi dalam perencanaan SDM. Dan yang terakhir ada penerapan good corporate, yaitu government transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Selanjutnya ada dampak strategi hubungan serikat pekerja dan manajemen. Di sini dampaknya ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu jika hubungan antara manajemen dan serikat pekerja berjalan dengan baik, maka organisasi akan menjadi stabil, produktivitasnya meningkat, dan loyalitas karyawannya pun meningkat, dan reputasi perusahaannya akan menjadi lebih baik. Dan dampak negatifnya yaitu jika hubungan tidak dikelola dengan baik, maka akan terjadi konflik berkepanjangan, tingkat keluar masuk karyawan turnover tinggi, dan kinerja organisasinya menurun. Baik, selanjutnya ada studi kasus fenomena PHK massal dan konflik serikat pekerja di tahun 2023 sampai 2025. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak perusahaan di Indonesia melakukan PHK. Akibatnya, penurunan ekonomi, persaingan global, efisiensi massal, perusahaan data meningkatkan sekitar 60 perusahaan melakukan PHK massa. Dalam periode 2023 sampai 2024, permasalahan utama PHK yaitu sepihak kurangnya komunikasi dengan pekerja. Protes dari serikat pekerja analisis yaitu perspektif MSDM. Kasus ini menunjukkan hubungan industrial cenderung reaktif, bukan strategi serikat. Pekerja sering hanya dilibatkan setelah konflik terjadi, yang menunjukkan lemahnya perencanaan SDM jangka panjang, employee relation, strategi dengan penyelesaian yang melakukan negosiasi, kompensasi, mediasi, pemerintah, dan beberapa kasus berkelanjutan. Ke pengadilan hubungan industrial dan strategi yang perlu dilakukan perusahaan harus menerapkan transparansi dalam kebijakan PHK, dan di serikat pekerja harus dilibatkan sejak awal, dan perusahaan perlu menerapkan strategi workforce planning. Oke guys, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, bye-bye.